Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang breakout ataupun liquidity setup. Jadi kita tidak akan fokus membahas tentang jenis-jenis liquidity ataupun semacamnya seperti ICT ataupun SMC. Tapi kita karena memakai aliran SND price action, kami sering menyebutnya dengan breakout setup. Jadi kita tidak akan fokus membahas jenis liquidity, tapi lebih kepada membahas jenis-jenis setup. Jenis setup bagaimana breakout menjadi opportunity dan bisa kita gunakan menjadi sebuah sinyal yang sangat powerful. Oke, langsung saja. Misalnya kadang-kadang sering membuat breakout ini dengan pola double top. Oke, nah misalnya ketika ada sebuah uptrend, up dari bawah misalnya, uptrend, kemudian harga tidak lagi kuat untuk naik. Nah, sehingga muncullah pola seperti ini, yaitu double top. Nah, double top ini terkadang trader-trader yang sering ataupun jenis-jenis trader SND klasik ataupun trader-trader aliran klasik akan langsung sell di area ini. Oke, dengan TP di sini ataupun di sini. Nah, breakout ini malah muncul seperti ini. Oke, mengambil stop loss dan kemudian baru turun dengan sangat signifikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena breakout ini akan identik dengan double top. Nah, double top di sini, disinilah terjadilah breakout. Kenapa? Karena di sini ada resisten 1. Syarat terjadinya breakout ataupun liquidity adanya resisten yang sebaris. Nah, jadi saya menamakan resisten pertama di sini menjadi R1 dan ini R2. Apabila lebih 3 sampai sebanyak apapun resisten yang sejajar, ini lebih bagus. Jadi syarat minimal adanya, saya tulis, adanya dua resisten ataupun support yang sebaris. Nah, karena kita kadang-kadang terburu-buru melakukan sell posisi di area ini, kita akan terkena yang namanya stop loss. Tapi kita harus perhatikan jauh di sebelah kiri, biasanya akan ada yang namanya drop base drop seperti ini. Oke, ketika harga retest, harga membuat yang namanya seperti pola double top. Ketika pola double topnya terbentuk seperti ini, harga tidak benar-benar persis berada di supply ini. Oke, nah inilah yang menjadi pokok kenapa terjadinya breakout. Nah, ketika price reject di area yang tidak bagus, misalnya seperti ini, dan membuat pola double top, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya liquidity, baik itu liquidity yang dilakukan oleh institusi-institusi ataupun liquidity yang terjadi secara alami oleh market. Nah, teman-teman harus waspada. Oke, kita ke contoh. Di sini ada pair USD CAD. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu tentu saja harus mengidentifikasi yang namanya tren. Misalnya di sini trennya di time frame 1 jam membentuk bearish trend. Oke, di sini terlihat jelas. Oke. Di sini terdapat yang namanya drop base drop. Oke, di sini drop base drop. Kita tandai saja di time frame 1H 1D ataupun daily adanya drop base drop. Nah, drop base drop seperti ini scoringnya sangat bagus karena ketika berhasil breakout dari area base ini, harga turun dengan sangat signifikan, apalagi didukung dengan tren bearish dan yang terakhir adanya signifikan support and resistance. Nah, di sini. Oke. Kita turun ke time frame 4 jam. Nah, ketika harga retest untuk naik, retest untuk turun,
harga persis di sini berhenti di area yang tidak semestinya. Nah, di sini ada satu resisten dan dua. Oke, kita tandai seperti ini. Kita tandai dengan R1 dan R2. Disinilah persisnya akan terjadi yang namanya fake out. Kenapa? Karena ini adalah drop daily dan harga reject di sini tanpa menyentuh sama sekali yang namanya drop ini. Oke. Ketika drop kemudian naik lagi, di sini juga terdapat yang namanya compression. Oke, kita bisa tarik trendline seperti ini. Oke. Harga naik turun dengan sangat cepat ataupun dengan candle patahan-patahan kecil. Ketika harga benar-benar menyentuh area ini, oke, di bawah supply-nya, harga langsung drop dengan sangat signifikan. Nah, apabila teman-teman menemukan setup yang seperti ini, bisa kita memakai yang namanya touch entry ataupun limit entry. Kita boleh ambil di proximal base-nya, di bawah base-nya, dengan level stop loss di atasnya juga boleh. Nah, untuk target take profitnya, teman-teman bisa ambil di demand terdekat seperti ini. Oke, di sini ada namanya demand. Nah, ini untuk target yang pertama, sedangkan untuk target yang kedua bisa sampai ke swing low ataupun bisa mengkombinasikannya dengan Fibonacci untuk take profit. Nah, biarpun seperti ini, misalnya ada flag limit ataupun rally base rally yang cukup kuat, tapi karena price ataupun harga datang dari atas, apalagi yang ada yang namanya fake out, harga datang dari time frame yang lebih besar, yaitu dari daily. Kemungkinan harga ataupun demand di time frame yang lebih kecil tidak akan sanggup menahan harga, sehingga benar ini terjadi dan harga langsung drop ke bawah setelah beberapa saat sideways ketika menyentuh area demand ini dan bam turun. Nah, inilah yang dinamakan dengan fake out. Apabila misalnya di sini ada resisten lagi misalnya di sini, dan sebelah sini juga ada resistance, maka ini biasanya lebih kuat untuk membuat harga drop dengan signifikan. Oke, untuk syarat yang kedua saya juga sudah jelaskan, yaitu struktur. Dan yang ketiga, key level. Sebenarnya syarat yang ketiga ini untuk key levelnya tidak terlalu berpengaruh. Maksudnya begini, ketika terjadi fake out di area key level, maka harga akan jauh drop lebih kuat ketimbang biasanya, apalagi nanti akan dibarengi dengan compression. Tapi apabila syarat ketiganya yaitu key level ini tidak ada, maka setup ini masih bisa kita gunakan dengan target penurunan di level terdekat. Misalnya ada demand, Anda bisa take profit di sini dan selanjutnya bisa pasang break even dan membiarkan price turun sampai ke target selanjutnya. Oke, mungkin seperti ini untuk video fake out. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.